Selamat pagi. Nah, ini ada komen dari Mika Anita. Pantesan agak susah lihat VT-nya lagi. Ya, Bu. Tapi sebetulnya tidak susah. Karena setiap kali saya di BANE sama entok-entok, lalu saya pasti membuat akun baru. Jadi saya selalu membuat backup akun baru untuk dipersiapkan ketika akun-akun yang lain itu kena BANE. Ya, BANED. Nah, itu terjadi 8 akun sudah ter-BANED. Kenapa kok begitu? Kok bisa? Ya, karena banyak yang RR POPO ERT RR POPO ERT repert. Itu masalahnya. Ya, banyak yang tidak suka. Saya bingung ketika ada sesuatu yang merubah kehidupan. Orang di Konoha ini banyak yang terus tidak suka, ya, lalu mereport kayak orang kurang kerjaan begitu. Dan itulah yang terjadi gitu. Kamu kalau liatin beberapa akun di TikTok kan, mereka ngomongin racikan Mak Cin kan semau-mau pusernya dia kan. Saya tidak pusing dengan itu. Ya, saya tidak pernah pedulikan itu. Ya, itu kan urusannya dia gitu. Kenapa dia niru-niru, kenapa dia mencuri fotonya Mak Cin, itu kan urusannya dia itu. Saya tidak pernah menyindir-nyindir mereka. Baru sekarang saya ngomong, ya, 8 akun sudah hilang. Jadi kalau sekarang ini, bahkan yang lebih gila adalah, contoh yang paling gampang, hashtagnya racikan Mak Cin, itu di Instagram itu 27.000 hashtagnya racikan Mak Cin di Instagram. Tapi anehnya di Entok, itu hashtagnya racikan Mak Cin, itu entah kenapa, yang puluhan ribu itu, yang ratusan ribu itu hilang. Bener, dulu sebelum ada Instagramnya racikan Mak Cin, dulu kan hanya full di Entok-Entok aja. Sebelum di up di Facebook kan hanya di entok-entok aja. Itu loh, hashtagnya hilang semua. Saya nggak ngerti kok bisa begitu ya. Aneh banget. Masa hashtagnya racikan Mak Cin yang begitu luar biasanya itu hanya cuman berapa? 300 biji. Kan lucu itu. Ya, itu seperti itu kenyataannya, Jess, ya. Tapi saya nggak pusing itulah, ya. Karena kita memang tujuannya membuat edukasi, dan kemudian misi saya adalah membuat masyarakat Konoha ini sehat semuanya. Kalau saya bilang masyarakat Indonesia terlalu luas, ya, terlalu banyak hater. Saya enggak mau. Saya mendingan di masyarakat Konoha aja. Orang-orang yang mau dengan tulus, dia melihat ke diri, kemudian dia mau berubah menjadi sehat. Nah, saya adalah orang yang tepat untuk Anda dengarkan. Yaitu apa? Nih, minum racikan Mak Cin. Ini pas kebetulan sudah selesai buka puasa semua nih, sampai jam sekarang. Saya tambahin lemon ya, Jess. Saya tambahin lemon di racikan Mak Cin. Minum racikan Mak Cin. Kamu kalau minum racikan Mak Cin, ditambahin lemon, dibilang apa? Nggak bahaya buat lambung. Ya nggak banget. Nggak bahaya sama sekali. Kenapa? Karena asam lambung itu asemnya 10.000 kali lebih asam ketimbang lemon. Lemon lo kamu peres di tanganmu tidak ada masalah, tapi tanganmu ketetesan asam lambungmu hilang ini, keroak ini, ya, rusak. Ya, makanya betapa hebatnya tuh lambungmu itu. Makanya jangan dimusuhin. Caranya untuk tidak memusuhin lambung, jangan sarapan. Caranya untuk tidak memusuhin lambung, tidak makan malam. Itu caranya. Ya, makanlah di jam 1 sampai jam 7. Itu waktu makan yang terbaik, yang membuat kamu bisa rilis semua macam jenis enyanya, keekit, penyakit. Itu caranya. Ya, bangun tidur minum racikan Mak Cin. Kalau sekarang ini kamu puasa, sahur minum racikan Mak Cin, tidak sarapan, berarti sahurnya tidak makan. Kalau mau bener, ya. Terus kemudian kamu jalankan ibadah puasa. Kalau tidak puasa jam 10 makan telur 2 butir, 3 butir, 4 butir. Pak, kalau pagi sahur makan telur boleh enggak, Pak? Boleh, enggak masalah. Oh, mulut-mulutmu saya enggak berani melarang, ya. Silahkan. Tapi yang betul adalah tidak sarapan. Itu yang paling betul. Jam 6 sore dul. Kalau di Jawa Tengah, di kampung saya ndul, ada ndul yang dibuat sama kabupaten ndul gitu, itu artinya puasanya udah selesai. Nah, kamu kalau di Jakarta azan maghrib, nah itu kamu makan.
Nggak usah rebutan, Jess. Kalau kamu memang niat puasa itu nggak antri di rumah makan. Kalau kamu sampai puasa terus kemudian antri di rumah makan, ngadepin meja, ngadepin makan udah siap, itu bukan puasa itu. Makanya bener kata salah satu influencer, Ramadan itu bulan Ramadan itu adalah bulan kuliner, bukan bulan puasa. Ya, karena apa? Karena orang berburu kuliner, sore berburu takjil. Itu bukan puasa itu. Kalau kamu puasa emang niatnya puasa itu ya enggak makan. Jadi kamu nunggu maghrib, itu harusnya kamu hanya membatalkan puasamu dulu. Nah, puasanya udah batal, kamu harusnya cari Tuhan. Cari masjid, berdoa, bersyukur. Nah, itu yang betul kan kayak gitu. Sholat maghrib, nah habis sholat maghrib baru makan. Itu yang betul kayak gitu. Jadi bukan memburu makanannya dulu kalau mau puasa yang benar. Tapi kan itu karepmu ya. Saya nggak ikut campur, itu religimu, bukan religi saya ikut-ikutan. Enggak. Kalau saya puasanya setelah semuanya saya serahkan kepada Sang Ilahi, bersyukur, berdoa, baru saya buka puasa. Kalau saya seperti itu. Ya, nah ini sudah ketemu sama saya lagi ya Bu, fitinya ya. Untung aku ketik di pencarian obat biji alpukat. Ya, pencariannya adalah racikan biji alpukat Pak Jess. Ya, racikan teh biji alpukat Pak Jess atau racikan Makcin gitu. Karena sekarang kalau kamu membuka marketplace, kamu pilih ketik racikan teh biji alpukat, yang buat banyak banget. Nggak ngerti racikannya apa itu, saya nggak jelas banget. Pak, kalau cuman biji alpukat saja dibuat teh, boleh nggak Pak? Ya boleh aja, itu kan urusanmu, hak kamu, nggak ada masalah. Makanya saya nggak pernah review orang-orang yang ikut-ikutan membuat racikan biji alpukat. Saya nggak pernah review. Karena apa? Karena saya bisa memastikan, saya berani memastikan, saya pastikan bahwa racikannya berbeda dengan racikan yang saya buat. Itulah sebabnya saya tidak pernah mereview mereka. Gitu. Ada harga, ada kualitas. Nah, itu yang saya tawarkan kepada teman-teman. Racikan yang saya buat sangat berbeda dibandingkan dengan racikan-racikan yang beredar di pasaran. Pasti. Karena apa, yang memulai meracik saya kok. Ya, yang punya racikan pertama kali muncul itu saya. Karena apa? 3 tahun di awal sebelum racikan itu saya pasarkan, uji cobanya ke saya dan teman-teman saya yang punya masalah sama kayak saya, jantung, kanker, tumor, ginjal, cuci darah, semuanya sama. Dan mereka mengalami keajaiban yang sama. Dari mana? Racikan yang saya buat. Nih. Ini racikannya. Ya. Jadi makanya beda, kalau kamu bandingkan dengan yang di pasaran beda banget. Karena ini racikan yang sangat spesial sekali gitu. Ada 18 elemen. Jadi ada 18 elemen di dalam racikan ini. Jadi tidak bisa ditiru. Ya, ikut-ikutan bisa, tapi tidak bisa ditiru. Karena cara mencampurnya, cara meraciknya, cara membuatnya itu beda. Jess, kamu masak nasi goreng ya. Kamu masak nasi goreng, kecap di depan sama kecap terakhir aja rasanya beda. Apalagi racikan ini, ya, racikan Makcin ini. Nggak bisa sembarangan, terus kemudian, sama, racikannya sama. Nggak bisa. Nah, kalau beli satu racikan Makcin, beli satu racikan Yusu, dapat tumbler nih. Ya, kalau beli 3 racikan Makcin, dapat bonus 1 racikan Yusu. Nah, ini yang sekarang lagi promo. Nah, ini dia. Ya, jadi beda banget, Jess. Contoh, kamu boleh nanti coba deh, kamu masak nasi goreng lah. Walaupun saya tidak pernah merekomendasi makan nasi goreng ya, karena itu sebenarnya bukan makanan itu kalau menurut saya. Nasi kok digoreng, bingung saya. Sudah gula ditambah jadi gula lagi, itu yang disebut nasi goreng. Kentang digoreng, itu udah karbo, gula, digoreng tambah 700 kali gulanya. Demikian juga dengan singkong. Singkong itu sudah racun itu, ya, udah cyanida itu. Digoreng lagi 700 kali keracunannya. Nah, itu yang terjadi di situ. Keripik pula, wah itu enggak banget. Nah, itu Jess. Ya, jadi kamu masak nasi goreng, kecapnya di awal sama kecap di belakang, itu rasanya udah beda. Makanya bukan siapa kokinya itu yang menjadi problemnya. Sama-sama sop buntut, kokinya siapa? Nah, itu problemnya. Ini sama-sama racikan Makcin. Kalau dia bilang sama, racikannya sama, ya samanya di mana? Nah, cara meraciknya udah pasti beda, tangannya aja beda. Ya, tangannya aja beda. Jadi tidak bisa disama-samakan. Ya, ini yang original racikan Makcin, ya. Sehat selalu. Gini.